Kalau kita bikin judul itu malam pertama di alam kubur, pernah dibaca betul gitu? Kalau malam pertama pengantin kan jenengan kayak mutan betul nggak? Kayak mutan gitu. Nah ini kalau malam pertama di alam kubur itu ribut. Apakah kita menghendaki sebagaimana malam pertama ketika Pulau Panjenengan Sami nikah, ataukah waliyadzubillah justru menjadi malam yang tidak pernah kita inginkan, dan bagaimana agar malam pertama kita menjadi malam yang indah yang diharapkan oleh setiap orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, kita awali dari hadis yang pertama, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau. Jadi satu hadis yang kalau di dalam Sahih Bukhari artinya hadis itu nama sahih, derajatnya di antara derajat hadis yang paling sahih, dari seorang sahabat yang mulia, yaitu pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik. Dan insya Allah ini sebetulnya jenengan semua juga sudah pernah, insya Allah sudah pernah dengar, sudah pernah kita ketahui bersama, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali agar ingat. Bagi yang belum pernah dengar jadi dengar, yang belum pernah atau yang lupa menjadi ingat kembali. Hadis beliau diriwayatkan oleh sinten dipun riwayataken sahabat yang mulia Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik jika napa Bu, Bapak Ibu, adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibu beliau sinten Pak? Nanti mirip buatan Pak. Asmanya pun ibu pun Anas bin Malik. Sinten? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan banyak sahabat Nabi yang memberikan hadiah-hadiah. Nah, Ummu Sulaim ini tidak punya apa-apa, beliau hanya membawa menuntun anaknya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ma min ansariyyin illa waqad ahdalaka hadiyah. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang ansar pun melainkan sudah memberi hadiah kepada Anda. Tapi saya tidak punya apa-apa, maka silahkan atau tolong Anas ini diterima. Anak saya ini tolong diterima dan berikan kesempatan kepada dia untuk melayani Anda. Nah, ini ibu yang cerdas, apa betul Pak? Ini adalah seorang ibu yang cerdas. Karena kalau anak itu ketika itu baru berusia 10 tahunan kok membantu atau diperbantukan kepada Rasulullah, pasti akan mengalami atau mendapatkan pendidikan, pengajaran dari Rasul, pasti akan mendapatkan doa-doa yang terbaik. Makanya di antara doa Rasulullah kepada Anas, Allahumma tawwil umrahu wa akthir malahu wa auladah. Ya Allah, panjangkan usia Anas, perbanyak hartanya dan perbanyak keturunannya. Sehingga Anas ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling akhir meninggal, tahun 103 atau 90 atau tahun 93 atau 103. Usia beliau antara 110 atau 115 sampai 125 tahun. Dan ketika meninggal itu sudah didahului tidak kurang dari 120 anak dan cucunya. Nah, jangan kita ingin yang seperti itu, atau istilahnya pengen didahului anak cucu duluan, kita duluan baru anak-anak dan cucu kita Pak.
Kalau artinya apa? Ketika usia kita panjang dan berkah nambah amal, tentunya ya kita tidak ada masalah siapa yang dulu kan. Tapi sayangnya kadang kalau usia kita bukan usia yang diisi dengan amal. Tapi Rasulullah SAW bersabda ma yazidul mu'min umruhu illa khaira. Rasulullah bersabda tidaklah seorang mukmin itu semakin panjang usianya kecuali semakin bertambah kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita seberat apapun kehidupan yang kita alami atau sepanjang apapun usia kita, jangan sampai kita putus asa. Kan kadang Pak, kalau kita sudah mungkin usia lanjut, anak-anak kita sudah mendahului terlebih dahulu, kemudian kita sendiri atau merasa sendiri, kan ada rasa mungkin semacam melopro, ada kayak sudah tidak punya tujuan hidup lagi, semangat hidup lagi. Namun itu tidak boleh. Seorang mukmin ma yazidu umruhu illa khaira. Tidak, umurnya itu tidak menambah kecuali kebaikan. Dan harus senantiasa optimis. Oleh karena itu dalam salah satu hadis disebutkan seandainya besok itu terjadi kiamat dan salah seorang di antara kalian itu masih bisa menanam bibit kurma, maka hendaklah dia tetap menanam. Jadi seandainya besok kiamat, hari ini kita tahu besok kiamat, hari ini masih ada kesempatan untuk menanam bibit tanaman. Kita harus besok yang kiamat paling paling hancur, atau tetap ditanam Pak? Tetap ditanam. Tetap kita menanam bibit. Karena apa? Karena tidak ada yang sia-sia, akan selalu ada kebaikan dari usaha. Oleh karena itu seorang mukmin itu selalu optimis. Meskipun seandainya besok kiamat, seandainya kita tahu besok mati, tapi kita masih bisa meninggalkan jejak kebaikan, maka tetap harus kita meninggalkan jejak kebaikan. Ya. Termasuk ibu daripada Anas ini, Ummu Sulaim, beliau berusaha meninggalkan jejak kebaikan kepada putra beliau dengan menyerahkan anak ini kepada Rasulullah agar membantu Rasulullah, agar dididik di bawah pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik beliau berkata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba tatkala dia seorang hamba tatkala dia diletakkan di liang kuburnya, wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'an an. Jika seorang mayit itu sudah diletakkan di kuburnya dan orang-orang yang mengantarkan dirinya itu sudah sudah mulai bepergian. Niku kita yang tinggal bersama kita siapa Pak? Wonten ing hadis sanesipun yang juga biasa kita dengar bersama yatba'ul mayyitu tala. Ada 3 perkara yang mengikuti kita, yang mengantarkan kita kepada ajal kita. Wa yarji'una wa yabqa wahid, yang 2 pulang. Yang turut mengantarkan kita ke ajal kita, ke kematian kita itu ada 3 hal. Yang 2 pulang, yang 1 membersamai kita. Yang pulang itu apa Pak? Harta kita. Sebanyak apapun kita mengumpulkan harta, dia hanya akan mendampingi kita sampai dengan ajal. Tidak akan kita bawa ke akhirat kecuali bagaimana? Kita sedekahkan sedekah jariah.
atau kita infakkan di jalan Allah, maka itu akan apa? Menghasilkan itu akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Contoh ini pun apa Pak? Contoh ini pun wonten ing hadis riwayat Imam At-Tirmidzi atau An-Nasa'i, kanjeng Nabi ngendikan man bana masjidan walau mifasal qata banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid meskipun hanya seluas sarang itik, hanya seluas sarang itik itu pinten meter persegi Pak? Mungkin ya namun sak ukuran apa? Keramik nih, ukuran keramik. Barang siapa yang membangun masjid meskipun hanya seluas apa? Sarang itik, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Di dalam hadis ini apa? Kalau kita ingin membawa harta kita sampai ke surga, pripun Pak? Disedekahkan jariyah. Atau contoh yang lain apa? Wonten ing hadis ini sanesipun apa? Suatu ketika Rasulullah menyembelih seekor domba. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk membagi-bagi dagingnya kepada tetangga. Lajeng apa setelah dibagi tetangga, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, hal baqiya minha syai'? Ada yang tersisa enggak, wahai Aisyah? Masih ada yang tersisa enggak? Kata beliau apa? Habis semua wahai Rasulullah, kecuali dirok, kecuali satu lengan kambing ini saya sisakan untuk Anda. Jadi, wonten tersisa ada yang tersisa Pak? Hanya dirok, hanya apa? Satu lengan kambing, kata Aisyah. Nah, kemudian Rasulullah, bagaimana Rasulullah memberikan pemahaman kepada Ummul Mukminin, kepada istri beliau Aisyah. Rasulullah berkata apa? Bal baqiya kullu syai'in la yara. Bahkan semuanya masih tersisa kecuali yang kita makan. Jadi yang disedekahkan tadi Pak, itu yang masih tersisa. Itu yang jadi akan menemani kita di akhirat. Nah, wonten hadis tunggal kelih. Rasulullah pernah bertanya, man minkum maluhu ahabba ilaihi min mali waradati. Siapa di antara kalian yang hartanya lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya? Nun saya Pak jenengan wonten ditanya siapa yang lebih harta siapa yang lebih kita cintai Pak? Harta kita sendiri apa harta anak-anak kita? Berikut Pak. Harta kita atau harta anak-anak kita? Harta. Para sahabat mengatakan apa? Harta kita wahai Rasulullah. Harta kita sendiri itu lebih kita cintai daripada harta anak-anak kita. Kan realitanya non sewu Pak, non sewu. Kadang realita yang tidak kita sadari. Bahwasanya apa? Bahwasanya meskipun kita ini sudah orang tua, kasih sayangnya kepada anak itu tidak terkira, mau kemauan diberikan Pak. Tapi kan ada kalanya, atau mungkin sesekali waktu kita itu pengen punya privasi, pengen apa? Wes anak-anak wis tak openi, wis tak sekolah, kuliah gitu. Bapak pengen apa? Pengen istilahnya apa? Bersantai dengan sebagian nafkah, wis tak nafkahi, sudah kita nafkahi, sudah besar, sudah kuliah, sudah kerja, ya giliran kenapa gaji pensiun Pak ya biar Bapak pengennya apa? Pengen digabung betul lah pensiunan nih. Nah kadang kita sudah tidak apa? Tidak ingin digabung. Maka para sahabat juga demikian. Ya Rasulullah, harta kita itu lebih kami cintai. Harta kami itu lebih kami cintai daripada harta ahli waris kami. Tapi Rasulullah mengambil apa? Bal ma minkum, bahkan apa? Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali apa? Harta ahli waris itu lebih dia cintai. Harta ahli waris kalian itu lebih kalian cintai daripada harta kalian sendiri.
Maka para sahabat merasa heran. Kemudian Rasul mengatakan apa? Maluka maqaddamta. Hartamu itu apa yang sudah kau infakkan? Harta kita itu apa yang sudah kita infakkan, sudah kita nafkahkan untuk anak-anak kita, sudah kita infakkan di jalan Allah, sudah kita infakkan di dalam beramal jariyah, mungkin bangun masjid, bangun pesantren, kasih beasiswa anak-anak yatim, itu harta kita. Wa ma warasatika ma akhorta, dan harta ahli warismu itu apa yang kamu simpan. Jadi harta yang kita simpan itu harta siapa, Pak? Harta anak-anak kita, harta ahli waris. Sedangkan harta kita itu sudah kita infakkan di jalan Allah. Oleh karena itu nama yatba'ul mayyit thalatha, yang mengantarkan mayit ke ajalnya itu ada 3, atau ke kuburnya itu ada 3. Yang pertama harta dan anak-anaknya, dan yang kedua apa? Yang dua ini balik, yang satu amal soleh. Amal solehnya dia bertahan menemani kita di liang kubur, di alam kubur. Oleh karena itu kalau 2 ini ingin kita jadikan tetap membersamai kita, Pak, sampai di akhirat, jadikan dia sebagai amal jariyah. Oleh karena itu nama amal jariyah itu nama ada 3. Anak soleh yang mendoakan kita, dan sedekah jariyah kita. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Lajeng apa? Niki ketika apa? Tadi kita kembali ke hadisnya. Innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Mayit itu mendengar suara gesekan sandal-sandal para pentakziah. Kemudian apa? Setelah itu atahu malakani. Mayit tadi didatangi 2 orang malaikat. Ada 2 malaikat yang mendatanginya, fa'aqadahu fayaqulani lahu. 2 malaikat itu mendudukkan dirinya dan bertanya kepada mayit tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai mayit, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mensewu bang kula panjenengan sami niki mengke bakali ditanting malaikat babagan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nek pengen saged jawab pripun? Dikedah kaos. Kedah kaos. Awet napa? Awet kalau kita tidak ngaji, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal sunnah-sunnahnya, tidak kenal tuntunan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti berat bertanggung jawabannya. Karena apa? Di antara pertanyaan ketika saya dan jenengan semua berdiri di hadapan Allah, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 tentang usia, tentang masa muda, tentang harta, dari mana dapat, kemana diinfakkan. Yang kelima, wa madza amila bi ilmi, dan ilmu apa yang sudah dia amalkan, termasuk ilmu kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga pasti akan ditanyakan, sebagaimana malaikat di sini menanyakan kepada mayit, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? In kana apa yaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Kalau mayit itu seorang mukmin, dia berkata, saya bersaksi bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, ini ada poin Pak di sini, Pak. Kita atau sebagian umat Nabi itu ingin memuji Rasulullah, tapi dengan sifat-sifat, dengan pujian-pujian yang kurang yang terlalu tinggi. Meskipun itu mengekspresikan kecintaan, namun pujian yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Nabi adalah apa? Ketika kita menyebut beliau hamba Allah dan utusannya.
Jadi menurut saya ketika kita ingin memuji Rasulullah tidak perlu kita katakan apa? Tanhalu bihil uqad. Tidak perlu kita mengatakan Rasulullah itu adalah apa? Yang dengannya segala urusan yang sulit menjadi mudah. Wa tanfariju bihal qura. Yang dengan beliau itu apa? Segala kesempitan menjadi lapang. Wa tuqda bihal hawaij. Dan dengan beliau hajat-hajat kita dipenuhi. Ini pujian ekspresi cinta. Tapi Munsewu Rasulullah mengatakan apa? Fa innama ana Abdullahi wa Rasuluh. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Sesungguhnya saya ini tidak lebih kecuali apa Pak? Hamba dan utusan Allah. Maka katakan Muhammad adalah hamba dan utusan. Dan derajat diakui sebagai hamba Allah itu derajat yang paling tinggi Pak. Tidak ada yang lebih tinggi dari kita, bagi kita daripada derajat diakui sebagai hamba. Tajam apa? Kalau mayat itu kita kembali ke hadis tadi, apabila mayat itu adalah seorang mukmin, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqal undur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Maka dikatakan kepada mayat itu, lihat, itu tempat kembalimu di neraka. Lihat tempat kembalimu di neraka. Allah sudah mengganti tempat ini dengan tempat yang lebih baik di surga. Qala Nabi Rasul berkata, fayarahuma jami'an. Maka mayat itu melihat kedua tempat tadi, tempat di surga dan tempat di neraka. Terus nuwun sewu Pak, hakikat kula panjenengan sami niku panggenanipun namung setunggal sing disiapke namung setunggal apa kalih? Panggenan ingkang disiapke Gusti Allah. Namung ten swarga tok apa ten neraka tok? Wonten swarga wonten. Oleh karena itu apa? Orang yang salah memahami takdir, mereka berkata apa? Neraka maka tempat kita sudah ditentukan, mengira tempatnya hanya satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berdasar hadis ini apa? Setiap orang itu punya dua tempat. Sebagaimana setiap orang itu disiapkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami berikan kepada setiap jiwa itu jalan ketakwaan dan jalan kedurhakaan. Oleh karena itu, menurut saya kita sebagai seorang mukmin itu harus senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Oke, setiap hari kita baca nama ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian fa amma in kana ka wa amma al-kafir awil munafiq. Akan tetapi apabila mayit itu orang yang kafir atau munafik, fa yaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya tidak tahu siapa beliau itu. Yang jelas saya dulu mendengar manusia berkata demikian dan demikian. Fa yuqalu la daraita wa la talaita. Engkau memang tidak tahu dan memang tidak berusaha untuk tahu. Engkau memang tidak tahu dan tidak membaca, tidak berusaha untuk tahu. Nah, di sini teman saya Bapak Ibu, munafik itu di dunia dihukumi muslim apa badan? Di dunia dia dihukumi muslim kalau mengucapkan syahadat. Dan kalau kita bahas syahadat itu ada dua aspek hukum. Orang yang mengucapkan syahadat itu ada dua aspek hukum yang harus kita pahami. Aspek fikih, hukum fikih dan hukum akidah. Hukum fikih itu dibangun di atas perkara yang zahir, yang tampak,
sehingga semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dihukumi sebagai muslim. Kalau dia dinikahkan dengan wanita muslimah, kalau meninggal anak-anaknya mewarisi hartanya, kalau meninggal dia wajib kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan bersama kaum muslimin. Itu hukum fikihnya, hukum duniawinya dibangun di atas perkara yang zahir, yang kelihatan. Tapi hukum akidahnya, hukum akhiratnya, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk ke golongan orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat ketika semua orang-orang musyrik sudah dimasukkan ke dalam neraka, di mahsyar hanya tersisa orang-orang muslim, termasuk diantaranya orang-orang munafik. Kemudian Allah mendatangi kita semua, orang-orang mukmin sujud. Adapun orang-orang munafik punggungnya seperti besi, dia tidak bisa sujud. Oleh karena itu nuwun sewu Bang, semakin kuat keimanan seseorang, semakin takut dia kalau termasuk orang munafik. Nah ini menurut saya ada tidak di hati kita Pak kekhawatiran termasuk orang munafik. Bahkan Umar bin Khattab dahulu, beliau senantiasa sering bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Karena Hudzaifah bin Yaman itu beliau diberitahu oleh Rasulullah siapa saja orang-orang munafik di saat itu. Maka apa? Umar bin Khattab ini sering bertanya kepada beliau, apakah kamu mendengar Rasulullah menyebut nama saya? Maka kata beliau, apa? Tidak, dan saya tidak akan mengabari siapapun setelah Anda, kecuali Anda. Nah, semakin kuat iman seseorang Bapak Ibu, bukan semakin merasa aman dari kemunafikan, tapi dia semakin apa? Semakin khawatir. Ada sebagian jamaah para tabi'in mengatakan apa? Adraktu mi'ah wa isyrina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu mendapati atau bertemu dengan 120 orang sahabat Nabi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa aman dari kemunafikan. 120 tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa aman dari kemunafikan. Nah, kemunafikan itu apa Pak? Kemunafikan itu ada namanya nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi itu dia menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Dia punya apa? Dia tidak mengimani, tidak beriman sebetulnya, tapi menunjukkan keislaman. Ngaku-ngaku muslim, tapi menjelek-menjelekkan siapa? Al-Quran, menjelekkan Rasulullah, menjelekkan Islam. Itu nifaknya lebih dekat kepada nifak i'tiqadi, yang itu termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, di sini nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, jadi apa? Orang-orang kafir atau orang-orang munafik berkata kepada apa? Kepada malaikat, la adri kuntu aqulu ma yaquluna. Saya sekedar mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Terus babakan akidah, babakan agama ini boten larang kok. Namun apa Pak? Melu kadang naos. Pramila sering wonten apa? Sering kita kita ingatkan tentang doa di akhir surat Al-Baqarah. Apa Pak doa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Yang bisa lupa Pak niku sing ngaos napa sing mboten ngaos? Yang ngaji. Itu yang bisa lupa. Yang mau belajar agama itu yang bisa lupa. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah lupa. Yang bisa merasa salah atau menyesali kesalahan niku sinten?
Yang ngaji apa sih betul ngaji? Ya, ngaji Pak. Yang menyesali kesalahan niku orang yang ngaji. Yang bisa merasa salah niku orang yang ngaji. Kalau yang tidak pernah ngaji, tidak pernah merasa salah pun merasa benar. Oleh karena itu apa? Doa niki Pak, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu yang paling layak untuk Allah ampuni dengan doa ini sinten? Orang-orang yang mau ngaji. Pramila waktu tadi kita ingatkan kembali bahwasanya di antara yang Allah tanyakan kepada kita adalah tentang ilmu tidak. Kalau orang yang punya ilmu saja ditanya apa yang sudah diamalkan, bagaimana dengan orang yang tidak punya ilmu? Lebih berat atau lebih ringan tanpa tanggung jawabannya? Lebih berat. Lebih berat. Sayangnya sebagian kaum muslim apa mengatakan saya tidak mau ngaji takut dosa. Dan dosa karena tidak mau ngaji itu jauh lebih berat daripada dosa karena apa? Kita ngaji kemudian kalah dengan hawa nafsu. Pramila di sini nama malaikat ngendikan apa? La daraita wa la talaita. Engkau tidak tahu dan memang tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Jadi orang belajar kemudian tidak tahu, salah karena tidak tahu, salah karena lupa, salah karena ikut guru yang salah, yang menurut dia sudah orang yang baik, maka itu sangat mungkin diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau salah karena tidak mau tahu, tidak mau belajar, maka apa? Pertanggungjawabannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan tsumma yuqra'u bi mitraqatin min hadid darbatan baina udunaihi. Kemudian apa? Kalau orang kafir itu mengatakan apa? Saya tidak tahu. Maka apa? Kemudian malaikat mengayunkan dada palu dari besi di antara kedua matanya di keningnya. Diayunkan apa? Dada besi di keningnya. Kemudian apa? Fa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa taqalain. Kemudian apa? Dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Niki wajib diimani betul Pak? Wajib. Jadi betul salah no, betul salah diteliti Bu. Apa rekaman apa buatan bakalan kula panjenengan sami mir. Tapi selain jin dan manusia dia bisa melihat. Dan ini nama hadis yang pertama Bapak Ibu. Kemudian hadis yang kedua tadi kan dikatakan apa? Yatba'ul mayyit salata. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Yang dua balik, yang satu menemani. Nah, apa yang menemani kita di alam kubur kita dan bagaimana dia menemaninya? Wonten ing nama hadis Sahih Ibnu Hibban saking Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah berkata, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khawfani 'alaihim." Seorang mayit apabila dia telah diletakkan di kuburnya, dia mendengar suara serampat sandal orang-orang yang pergi meninggalkannya. Fa in kana mu'minan, apabila mayit itu seorang mukmin, kanatis sholatu inda ra'sihi. Salat itu berada di atas kepalanya. Salat menemani kita, melindungi kita dari arah kepala. Kalau kita tahu yang seperti itu Pak, kita bakal meremehkan sholat 5 waktu, betul? Itu pasti akan berusaha sebaik mungkin, berusaha berjamaah di masjid, wudhunya betul-betul sempurna, khusyuknya diusahakan betul-betul sempurna, doa-doanya, zikir-zikirnya.
Karena apa? Sholat itu akan melindungi kita dari arah kepala kita. Kemudian wakana siyam an yaminihi, puasa ada di sebelah kanan kita. Puasa ada di sebelah kanan mayit. Pramila tiyang ingkang jaga salatipun, jaga posanipun, kalau siang puasa, kalau malam sholat malam niku termasuk sinten Pak? Termasuk derajat tertinggi di surga. Maksudnya orang yang menjaga sholat dan di malam hari sholat, di siang hari puasa, termasuk yang derajatnya paling tinggi di surga. Di dalam hadis Nabi yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dari Rasulullah, kata Nabi ketika apa? Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaibil qa'im. Seorang yang akhlaknya bagus itu mampu sampai ke derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Di ahli puasa, ahli sholat itu derajatnya yang paling tinggi. Siapa yang bisa ngimbangi mereka Pak? Orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia. Siapa yang bisa ngimbangi mereka Pak? Para ahli Quran. Karena nanti ahli Quran dikatakan apa? Bacalah dan naiklah. Karena sungguhnya tempatmu adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Nah, ahlul Quran itu kada hafal, betul Pak? Betul kita hafal. Sing penting apa Pak? Lengaos bener. Misalnya Bapak saya sudah tua, saya sudah berat kalau untuk menghafal, tidak harus ngapal. Mushaf ada dibuka, kita merutinkan untuk baca Al-Quran agar termasuk ahli Quran. Terus kenapa Pak? Niki adalah puasa itu ada di sebelah kanan kita. Nah, seorang sahabat Nabi ahli Quran, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda ini apa? Ahli Quran Pak. Pemimpinnya para ahli Quran di Syam pada waktu itu, di masa Umar bin Khattab. Nah, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda ini panjenenganipun ngendikan apa? Laula talatun ma ahbabtul baqa. Seandainya bukan karena 3 perkara, saya itu sudah tidak minat lagi berusia panjang. Saya tidak minat lagi hidup lebih lama di dunia. Apa 3 perkara itu? Satu apa? Sa'atul dhona'il hawajir, saat-saat dahaga di siang hari. Orang yang dahaga di siang hari poso apa betul tak ning? Sing poso. Yang sing poso terus memperbanyak wasujudu bil laili. Yang kedua adalah kesempatan sujud di keheningan malam. Kemudian yang ketiga, wa mujalasatu aqwamin yantabuna jayyidal kalam kama yantabuna athayibatima. Duduk bersama orang-orang yang suka memilah dan memilih ucapan, sebagaimana mereka memilih buah-buahan yang baik. Atau bahasa sederhananya apa Pak? Ngaji bersama orang-orang yang senang ngaji. Ini ketika di sini Pak, Abu Darda, sahabat Rasulullah, ahli Quran. Seandainya bukan karena 3 perkara, saya tidak ingin lagi berusia panjang di hidup di dunia. Namun itu kesempatan memperbanyak puasa, kesempatan memperbanyak sujud di keheningan malam, dan kesempatan memperbanyak ngaji bersama orang-orang yang senang ngaji. Lajeng apa boleh amal yang menemani kita di alam kubur? Wa kana fi zakatu an shimalihi. Zakat ada di sebelah kiri kita. Zakat ada di sebelah kiri kita.
Nah, zakat ini juga perlu kita pelajari bersama, Pak. Nah, zakat yang merupakan rukun Islam niku zakat apa, Pak? Zakat fitrah apa zakat harta? Zakat harta. Itu yang mlebet rukun Islam. Nek jenengan kagungan toko, kagungan kios, wonten apa? Wonten peken, kagungan emas, wonten dalam sing nilainya lebih dari 85 juta niku kedah dipun bayaraken apa zakatipun, zakat perdagangan. Nah, kadang kita kaum muslimin yang punya toko, punya warung itu kok kayaknya belum terlalu sadar dengan kewajiban zakat mal. Karena 85 juta itu katakan apa sekecil, Pak, nek wujud barang. Nah, wujud barang itu namung sekedhik, Pak. Wujud barang itu namung sekedhik. Coba ini jenengan kagungan apa? Kagungan warung apa kios ten peken. Itu mawon niku. Niki berhasil ten pinten, sembako ne pinten, minyak gula ne pinten. Niku biasanya langsung saking 85. Oleh karena itu kita harus menunaikan zakat. Kemudian apa? Wa kana fi'lul khairat minas shadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlaini. Kemudian apa? Kebaikan-kebaikan mayit tadi yang berupa apa? Yang berupa sedekah, silaturahmi, berbuat atau membantu orang dan berbuat kebaikan kepada orang lain itu dari arah kedua kaki mayit, melindungi kita dari siksa kubur dari arah kedua kaki. Kemudian apa? Fayuta min qibali ra'sihi fayaqulu shalah ma qibali madkhulun. Ketika ada apa? Ada fitnah kubur, siksa kubur, ataupun malaikat kubur dari arah apa? Dari arah kepalanya mendatangi apa? Dia melindungi. Salat berkata, dari arahku tidak ada apa? Pintu. Tidak ada pintu masuk bagimu untuk menyiksa siapa? Mayit. Kalau dari arah kanan, saya melindungi. Dari arah kiri zakat dia melindungi kita. Dari arah kaki kebaikan kita kepada manusia, sedekah. Kemudian apa? Silaturahmi, membantu manusia dengan apa? Tenaga kita, dengan harta kita dan lain sebagainya. Dugi jaminan ini, Pak. Tahun pun apa? Terbitnya jaminan jan 554. Oh, masih dilanjutkan lagi sampai cukup. Sampai dapat terbit ya. Kemudian apa? Ini hadis yang ketiga masih sama kasusnya dengan apa? Ketika seorang apa telah diletakkan di liang idza kubirul mayyit aw ahadukum atahu malakani aswadani azraqani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apabila seorang mayit itu sudah dimakamkan, dikuburkan, maka apa? Atahu malakani aswadani azraqani. Ada dua malaikat yang mendatangi mayit itu. Malaikat yang berwarna hitam hijau. Hitam dan hijau. Yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil akhar an-nakir. Nah, salah satunya dinamai dengan apa? Mungkar, yang lain nakir. Nah, ini ada yang apa? Ada sebagian itu bukan nama malaikat, itu sifat malaikat. Ya apapun itu, Pak, yang jelas apa? Ada dua malaikat kubur. Mau kita namai mungkar atau nakir atau bukan, ya tidak ada masalah. Tidak perlu diperdebatkan. Kemudian apa? Fayaqulani. Kemudian dua malaikat ini bertanya, Mada taqulu fi hadzal rajul? Sama pertanyaannya, Pak, dengan dua hadis sebelumnya. Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, apabila dia seorang mukmin, dia berkata apa? Huwa Abdullah wa rasuluh.
beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bisa menjawab dengan kalimat syahadat. Makanya ini Pak, mempelajari makna kalimat syahadat dan konsekuensinya, mengamalkan konsekuensinya itu sangat penting karena akan menjadi tolok ukur apakah nanti kita diselamatkan dari siksa kubur atau tidak. Kemudian apa? Kedua malaikat itu berkata, "Qad na'lamu annaka taqulu hadza." Kami tahu kamu dahulu mengamalkan ini. Jadi memang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan hanya apa, Pak? Bukan hanya zikir lisan. Memang harus diilmui dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita ingin apa? Syahadat itu menjadi penyelamat kita di alam kubur. Kemudian apa? Dikatakan apa? Tumayu sahulah fi qabrihi sab'un dira'an fi sab'in. Maka ketika mayit itu sudah menjawab pertanyaan malaikat, kuburnya diluaskan 70 hasta kali 70 hasta. Dalam riwayat yang lain, madul basor, sepanjang mata memandang. Kemudian apa? Tumayuna warulahu fihi. Kemudian apa? Kuburnya itu atau apa alam kuburnya itu diterangi menjadi terang benderang. Jadi terang benderang. Tumayuqalulahu, kemudian dikatakan malaikat mengatakan kepada mayit tadi apa? Tidurlah kamu. Nah, tidurlah kamu. Jadi kalau kita ingin malam pertama di alam kubur, pengen dikatakan apa? Tidurlah kamu, atau pengen dipukul pakai gada, Pak? Atau dihimpit dengan bumi? Tentu kita ingin apa? Ingin dikatakan tidur. Kemudian di sini apa? Fayanamu fayuqalu arji'u ila ahli fa'ukhbiruhu. Wahai malaikat, izinkan saya pulang menemui keluarga saya untuk mengabari berita gembira kepada mereka bahwa saya bahagia di alam kubur. Jadi orang mayit yang dia menemukan nikmat kubur, dia pengen balik kepada keluarganya, pengen kabari kalau di alam kubur itu indah. Kalian tidak perlu bersedih, tidak perlu susah, tidak perlu takut. Tapi kemudian apa? Kata malaikat ini apa? Kadau matil arus alladzi la yuqiduhu ila ahli ilaihi. Tapi malaikat tadi berkata apa? Sudah, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nah, kalau pengantin baru yang bangunin sini, Pak. Ketika sholat subuh sudah tidak ke masjid, sing bangunin sini. Istri. Maka dikatakan malaikat tadi benar, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru yang tidak dibangunkan oleh istri kecuali oleh istri yang dia cintai. Kata apa? Hatta yab'athuhu Allah min madja'i. Maka dia tidur sampai Allah nanti membangkitkan dirinya pada hari kiamat. Adapun apabila orang tadi adalah munafik, maka apa? Dia bisa tidak tahu. Maka apa? Bumi menghimpit tubuh sampai tulang rusuknya apa? Saling berhimpitan, saling menjadi satu dan terus disiksa. Fatal ta'imu alaihi, tulang rusuknya menjadi apa? Menyatu. Fatal talibu adzamuhu fala yazalu biha mu'adzaban hatta yab'athuhu Allah min majahidih. Dan mayit itu terus disiksa sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua oleh Imam Muslim, yang ketiga adalah oleh yang kedua dari Imam Ibnu Hibban,
Dan yang ketiga adalah Imam Tirmidzi. Dia menunjukkan bahwasanya apa? Bagaimana kita akan melalui malam pertama di alam kubur kita. Bisa jadi menjadi orang yang tersiksa selamanya, atau sebagaimana seorang pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh istri dan tercinta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan jenengan semua orang-orang yang ketika sudah berpindah ke alam kubur menjadi orang-orang yang paling bahagia. Karena apa? Karena termasuk orang-orang yang ditetapkan dengan jawaban yang teguh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya itu tidak mungkin kita lalui kecuali dengan menuntut ilmu, haji di dunia, memahami makna-makna tuntunan Allah dan berusaha mengamalkan konsekuensi dan makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian banyak kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita dalam bermajelis ilmu, menambah keimanan kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.